gede, euy. Ini gede di sini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, balik lagi bersama gua Bayu Triguna Putra di acara Mirror. Terima kasih buat kalian yang telah klik video ini. Semoga kalian selalu dihantui kesehatan. Oke, kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial mungkin ya buat Minggu Horor. Kita kedatangan narasumber salah satu YouTuber juga yang channelnya itu membahas tentang mistis-mistis juga nih, sama-sama Minggu Horor, tetapi beliau konsepnya untuk di live. Buat kalian yang pengen tahu videonya bisa di bawah ini, diklik aja langsung, dicari aja Jaja Triswandi Official. Oke, sebelum kita ke narasumber kita yang satu ini, gue ingetin lagi buat kalian jangan lupa like, comment, and subscribe. Bantu share juga video ini ke teman-teman kalian agar mendukung channel kita ini lebih berkembang kembali. Oke, tidak berlama-lama lagi, mungkin kita langsung saja kenalan bersama narasumber kita satu ini. Selamat malam Kang Jaja. Selamat malam. Gimana kabarnya nih Kang? Alhamdulillah Sehat-sehat. Aduh, terima kasih nih udah mau diundang ke studio yang seadanya ini di Mirror. Juga yang terima kasih banyak buat Mirror sendiri sudah mau mengundang saya ya. Yeah. Dan kenapa ya? Karena saya bukan siapa-siapa ya. Tapi tahu dari mana Kang ini. Karena saya sering lihat juga video-video Kang sebelumnya ini. Terima kasih banyak. Gimana nih Kang, ada pengalaman horor mungkin selama ya Kang melakukan penelusuran atau explore lah ya? Iya. Explore ke tempat-tempat angker mungkin. Apa nih hal-hal apa yang mungkin bikin Akang itu nggak bisa terlupain selama Akang melakukan live ini nih Kang? Ceritanya nih, pengalamannya nih gimana? Sebenarnya kalau untuk diceritakan masa horor atau mistis itu banyak sekali ya pengalaman. Cuman ada satu atau dua yang sampai sekarang ya bisa saya lupakan mungkin ya. Kejadian itu masih baru-baru sih, sekitar 1 bulan yang lalu. Sebulan yang lalu ya. Kejadian ini sebelumnya belum pernah terjadi ya sama saya sama tim. Yeah. Betulan kalau saya eksplor ke satu tempat itu nggak pernah sendiri ya, dikarenakan ada hal yang tidak diinginkan. Ya seperti yang terjadi 1 bulan kemarin. Nah, saya waktu itu sama tim kurang lebih 6 orang ya. Jadi 6 orang itu yang 4 sama kreator juga, punya channel juga. Nah yang 2 itu yang 1 yang punya wilayah, nah yang 1 tim pantau. Nah yang masuk punya wilayah itu yang warga di situ lah. Jadi kalau ada apa-apa dengan bisa mudah minta bantuan warga kan. Nah kejadian waktu itu sebenarnya kita nggak ekspor biasanya dari jam 8 ya, mulai 8 malam. Jam 8 malam. Nah waktu itu saya mulai aja, saya kebagian led yang kedua waktu itu. Yang kedua. Nah yang pertama berjalan normal sebenarnya, berjalan normal, saya biasa gitu penelusuran. Memang di situ kita dapat beberapa penampakan, gitu ya, seperti rumah ya, penjara, terus pocong gitu ya. Nah itu memang itu yang kita cari ya, kita cari. Cuman waktu itu ada sosok yang sangat menyeramkan. Dia itu kayak genderuwo. Ya. Cuman dia merangkak gitu. Kayak hewan, kayak gorila. Oh iya. Sama persis banget. Giginya bertaring, badannya bertus semuanya. Oke. Warna merah. Nah waktu itu pertama kan teman saya masuk, jalan pas tengah-tengah dia itu sampai diseret. Jadi dia kan saya melihat dari tumpah di HP juga ya, takut ada apa-apa dengan tim di yang ekspor gitu. Nah kita melihat, nah dia dapat satu objek di depannya, cuman pas dia deketin itu
dia deketin gitu, ada suara geraman dari entah tahu dari belakang atau samping ya, saya juga kurang tahu yang, tapi jelas sekali terdengar di telinga suara geraman kayak gitu ya, kayak marah gitu ya. Tiba-tiba selang berapa menit sudah mendengar suara itu, jadi saya sama sosok tersebut. sama nggak tahu sosok mungkin yang hitam itu Ya. atau yang mana, saya kurang tahu karena dia lagi mendapatkan sebuah objek yang putih di depan. Oh, jadi bukan yang itu kan, bukan yang itu. gitu. Oh, iya. Dan kalau diseret ke depan kita kelihatan ya, Iya, iya. siapa gitu. Iya, iya. Tapi dia diseretnya ke belakang. Belakang. Astagfirullahaladzim. 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 Lihat. Bang Dika. Di sini Allahu Akbar, Allahu la ilaha illallah wa la ilaha qayyum. Auki. Masuk A. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Pergi kamu, pergi. Allahu la ilaha illallah wa la ilaha qayyum. Pergi kamu. Wah, aing diduruk sih ya. Jadi, dia ngesut yang sosok sebelah sana, tiba-tiba Ada yang narik yang ke narik ke belakang sampai kamera dia terjatuh ke tanah. Itu tuh kita juga susah ya, soalnya kan center juga masuk ke rumputan, kita nyari HP-nya susah. Pas saya udah, tim memutuskan saya masuk, season 2 masuk kan, sambil nyari ditemani oleh warga setempat, karena dia kan lebih tahu sekitar situ. Nah, ada sekitar 10 menit. Jadi dari awal saya masuk keliling ada 10 menit baru ketemu perangkatnya. HP-nya aja kan, HP sama center. Sementara teman saya nggak ada. Oh, teman akang itu nggak ketemu di situ. Saya muter, selang itu ada setengah jam baru ketemu. Dan anehnya itu, ketemunya itu dia berada di atas pohon. Di atas pohon. Jadi waktu diseret di sana dari titik sini, dari titik awal di sini, jadi diseret ke belakang. Nah, otomatis kan kalau sama orang nggak mungkin lah dia ada di atas pohon, pasti ada di bawah kan. Nggak mungkin buat apa sih orang capek-capek naik ke bawah, berat kan? Ya, berat tuh. Saya kulik kok nggak ada, ini puter-puternya ada. Ya sengaja saya coba senter ke pohonan, senter. Ternyata dia ada di ranting yang sangat besar. Ada tuh gimana? Nggak sadar. Kita bingung mau nurunnya gimana. Nah, dengan bersusah payah kita pakai sarung pakai kain, digendong dia dari atas, karena dia di atas. Saya coba sadarin dulu, nggak mau sadar gitu. Gendong dulu ke bawah, udah ke bawah, sampai di bawah dan 10 menit dia baru sadar. Nah, baru evakuasi dari situ. Coba ditanya-tanya, kenapa kejadiannya sampai begini, ada apa? Dan dia katakan, Oh, jadi Kang dari situ penelusuran diberhentikan dulu. Oh, iya. Saya berhentikan dulu karena kan kita yang diutamakan keselamatan. Ya, keselamatan Ya, betul. buat apa kita buat konten, Iya. buat hiburan, buat rekan-rekan semua Iya. yang menyaksikan. Sementara keselamatan diri pribadi dan tim diabaikan. Iya, betul. Saya nggak mau gitu, jadi kita cut aja dulu, take off yang punya temen take off, yang saya belum take off. Jadi sambil verifikasi verifikasi apa yang terjadi barusan itu, terus sosok apa yang ditemukan. Ternyata sosok yang dia temukan sama yang saya lihat di HP gitu. Jadi dia lagi ngesut ke depan, tiba-tiba selang berapa menit dia diseret ke belakang gitu. Nah, kadang-kadang
ada satu objek yang pernah saya alami juga. Ketika kita shoot, kadang ada sosok di mata kita nampak, tapi di layar nggak ada. Nggak ada. Gitu. Kadang ada gitu. Kadang ada juga di HP, di tangkap kita nampak HP ya, tapi di depan kita nggak ada sama sekali. Kadang kita bingung, ini apa sebelah mana gitu kan? Iya betul. Karena kalau sosok itu kan astral. Ya astral. Gitu. Jadi kalau mungkin selama penelusuran saya memang bisa tertangkap kamera, ya saya mungkin anggap jackpot aja. Jackpot, ya, betul. Jadi hasil perjuangan saya menuju lokasi itu udah susah payah, dapat sosok ya objek itu jackpot luar biasa gitu. Nah itu yang pertama. Nah begitu semuanya tim sudah beres, udah beres semuanya. Cuman ada kejanggalan sedikit gitu lah, kayak di set kalau gitu mungkin kalau kesini udah biasa mungkin kayak di set dari cowok atau mendengar suara yang nangis atau yang ketawa gitu. Memang awalnya sempat merinding gitu ya, baru kita ngedengar suaranya aja Ya udah merinding ya. Ya dulu saya kalau ingat ke kejadian itu udah langsung kerasa pemberian apa sih? Merinding ya? Merinding gitu, yang merinding sampai ke tangan-tangan, ke pundak juga turun. Nah dari situ kita memang memberi sebentar gimana baiknya nih dilanjutkan atau tidak ya. Sudah karena kita memang udah jauh-jauh menuju lokasi dan treknya juga belum. Itu di daerah mana biasa. itu lokal kira-kira? Itu kebetulan di daerah Cikubang sebelum Cikalong. Oh iya, Bandung Barat. Ya Bandung Barat. Daerah situ tuh treknya lumayan ekstrim ya. Padahal kita harusnya itu ya salahnya kita ya, waktu ada yang ngasih lokasi kita siangnya nggak sempat survei dulu. Cuman kita nanya aja lewat by phone gimana lokasinya, terus dekat kemungkinan warga atau tidaknya. Misalkan kenapa kok Kang setiap flat jauh dari pemukiman warga? Mungkin dari sini saya akan jelaskan kenapa. Nah, pertama yang saya takutkan mengganggu kenyamanan masyarakat. Nah itu kita ingin memberikan hiburan tapi mengganggu kenyamanan masyarakat setempat. Nah itu jangan sampai terjadi ya. Nantinya kan akan menjadi kendala juga buat kita ya. Itu yang pertama. Nah yang kedua juga kita akan lebih leluasa. Soalnya ke ekspor itu kita suka teriak-teriak. Mungkin spontanitas ya. Kita melihat sosok kagetnya gimana kan, sambil teriak sambil lari. Nah, itu dari situ. Makanya kita selalu memastikan yang pertama itu jauh dari warga enggak gitu. Ya, menyangkut kenyamanan. Gitu. Nah, pas dari itu oke lah, tim udah beres semuanya. Kita mau pulang, kita semuanya berenam. Nah, kebetulan saya itu posisi paling belakang, jadi posisi ke-6. Waktu mau jalan aja gitu, kita nemu persimpangan jalan. Kalau kata orang Sunda, jalan cagak. Ada yang ke kiri, ada yang kanan. Nah saya waktu itu nggak fokus, ini aja jalan sambil memikirkan kejadian yang barusan terjadi gitu. Kok sampai begini saya ekspor sampai bisa menuntut nyawa kita. Betul. Gitu. Saya nggak fokus, pikiran saya kosong mikirin yang itu terus. Saya nggak sadar beloknya itu. Teman saya kayak teman saya ke kanan, saya ke kiri. Nah selama beberapa meter perasaan saya ngeliat tuh
di depan itu teman-teman semuanya ada. Oh, ada 6 gitu. Udah jalan aja, jalan terus sampai kok perasaan ini jauh banget gitu. Iya. Jalan ke lokasi itu. bukan lokasi, ke tempat pulang kita. Oh, ke tempat pulang ya. Kita nyimpan motor itu ke lokasi di bawah, Oh, iya, di iya. rumah warga. Iya. Jadi di rumah warga yang ngasih lokasi Lokasi itu. Jalan ya, perasaan jauh banget tadi, perjalanan cuman 15 menit dari Lokasi, dari rumah warga ke lokasi itu. Saya kok ini udah setengah jam kok nggak nyampe kata saya teh. Teman saya ditanya, masih jauh nggak? Dia macam kok nggak jawab ya. Nggak jawab, udah biarin, udah diam tuh sambil ngerokok aja jalan terus ngikutin jalan. Nah, penasaran saya teh, kok jauh banget coba kok. Biarin aja, ikutin aja, karena yang saya lihat yang di depan itu yang punya lokasi. Iya, gitu. iya. Berarti dia kan lebih tahu gitu ya, lebih tahu. Udah jalan terus saya sampai minum dulu, udah istirahat aja dulu, aku mau di sini. Diam, duduk semuanya duduk, semua duduk diam istirahat. Karena kecapean itu duduk diam, minum dulu, masih ada perbekalan. Karena kalau ekspor kita selalu bawa pembekalan, kan jauh, nggak ada Alfamart kalau di hutan kan. Nggak ada apa. Kalau ada Alfamart di hutan saya borong semuanya. Iya betul. Kalau minimarket ada kita Saya borong semuanya. Iya. Gitu. Makanya kita selalu bawa perbekalan. Iya. Dan kalau haus atau bawa cemilan gitu untuk mengenyal Iya, perut lah. betul. Gitu. Apalagi situasi malam angin Dingin, juga ya. lumayan kan. Udah istirahat. Cuman mereka itu nggak mau nyatu, anehnya. Oh bisa. Bisa jadi udah istirahat dulu, iya cuman gini aja, enggak. Biasanya enggak gitu. Biasanya enggak, udah yuk gitu. Ya. Sekarang aja kumpul, buka minum atau makanan gitu, merokok. Ini enggak dia. Saya mau istirahat di sini ya, diem, dia jalan dulu. Ada selang jarak 10 meter, baru mereka berhenti. Diem aja. Mereka berlima, saya sendiri. Nah, kayak biasa aja. Biasanya kita bareng makan atau ngobrol dulu gitu ya. Tapi kok ini memisahkan diri. Saya terus bertanya-tanya gitu, ada apa? Apakah saya ada perkataan yang nggak enak ke tim gitu, atau tingkah laku saya waktu hari itu nyinggung perasaan tim juga. Saya semakin nggak enak nih, nanti takutnya gimana gitu. Ada perbuatan saya yang salah juga. Udah aja diem gitu. Nah tiba-tiba selang 10 menit kita istirahat, dia berdiri, yang 5 orang itu berdiri jalan aja, nggak bilang saya, nggak bilang. Biasanya ayo jalan lagi Ya. nggak, dia berdiri jalan aja. Mau kemana tuh teh? Udah kita lagi jalan dulu. Udah duduk mas jalan lagi. Dari situ saya baru nyadar pas ada telepon. Kalian saya bawa perangkat Iya. kan, ditelepon sama tim saya. Kamu di mana? Nah, ini di belakang. Di belakang mana? Kata dia. Iya kan di belakang kalian. Kata dia. Belakang kalian? Iya di belakang kalian. Nggak ada di belakang saya. Ini cuma 5 orang. Nah itu yang di depan siapa? Kata dia. Pas saya nengok ke depan, ada Sudah nggak ada semua. nggak ada sama sekali. Ya. Di situ, aduh, namanya keringat dingin itu, sampai bergerak. Nah, ampun, saya harus gimana gitu ini. Saya pagi jalan nyurpay, ini jalan kemana gitu. Habis akal, pokoknya saya di situ buntu gitu. Harus gimana? Yang tadi siapa gitu. Jelas dia istirahat bareng sama saya itu, walaupun jaraknya jauh. Kan, ya itu kan di situ masa jangan saya juga kenapa gitu. Saya gimana tengok kiri kanan semuanya hutan ya, rumput-rumput pada tinggi, pohon-pohon pada tinggi.
gimana ini saya bingung deh. Itu sambil dikir aja terus, dikir soal terus begitu. Nonton, ya udah coba Sherlock. Nah, gitu. Kamu ada di mana? Kata teman saya. Ya udah, saya Sherlock. Kamu jangan pindah dari tempat situ, diam di situ. Mau ada apa-apa, diam di situ. Ya, saya Sherlock. Saya matiin HP, saya diam sambil salawat, sambil pikir. Selintas dari situ ada suara gemuruh, ada suara tangisan, udah kumplit semuanya di situ ada. Sampai ya kalau nggak kuat bisa pingsan lain itu. Ampun, jadi benar-benar mental kita, keimanan kita juga semuanya dulu benar-benar diikuti di situ. Nah, sambil sholawat ada kurang lebih 2 jam nunggu saya di situ. Dan ngapa-ngapain saya? Ingat mau jalan lagi, saya takut kejauhan. Mau balik lagi, takut makin nyasar. ya. Ya udah, saya ingat kata tim, udah kamu diam di situ. Saya berjalan. Untung ada sinyal handphone ya. Iya, makanya kita pastiin juga sinyal juga, Iya. jangan sampai misalnya kita melakukan live ada suket. Iya. Nah itu kan ada radiasi, Iya, radiasi itu. itu membahayakan sinyal juga. Makanya udah diem aja saya di situ, terus kok lama banget, saya pingin buru-buru Iya, gitu bener-bener. sama tim gitu. Sama tim, ya. Pengen ceritain itu siapa yang Iya. barusan yang 5 orang itu siapa Iya, gitu. Karena dari sosok, dari pakaian, dari sama barang semua. bawaan sama semuanya. Gitu. Karena kan kita misalnya kalau orang Sunda dulu ya, mungkin orang tua yang dulu suka masih make mungkin ya. Kalau mau pergi ke lokasi itu pamit dulu, ya betul. Pamit dulu atau minta izin dulu ke yang punya wilayah. Ya. Sementara kita sama tim kalau ada yang ngasih Surat. kabar, Ya. Kang nih ada lokasi di saya bagus, tempatnya jos. Ya. Asal akangnya berani kuat. Oke, di mana? Berangkat. Nggak pernah nanyain ini siapa kuncennya, Ya. ini gimana jalan kemana-mananya, arahnya. Kita nggak pernah. Barbar aja ya. Gitu. Makanya datang ketemu sama orang tersebut yang mewakili lokasi, berangkat ke lokasi langsung berdoa aja, berdoa sama tim, minta kesalahan biasa kayak itu ya, kita laksanakan dulu, berdoa dulu berangkat. Cuman ya kita nggak bisa prediksi ya, bakal juga tetap aja ada. Nah, dari situ nunggu lama kan, hanya alhamdulillah 2 jam saya nunggu situ, datang lagi. Saya sambil saya yang dimarahin, kamu kemana? Kan saya di belakang. Makanya kalau mau di belakang gimana? Saya lihat dari tadi nggak ada. Akang dari saya lihat Akang belok ke kiri gitu. Yeah. Makanya saya ngikutin ke kiri. Ke kiri yang mana? Iya itu pas tadi jalan yang Cagak itu. Bukan ke kiri, ke kanan. Harusnya ke kanan. Akang yang duluan di depan bawa saya ke kiri gitu. Saya sempat ambil argumen di situ. Ya, saya nggak mau disalahkan gitu. Ya. Tim juga nggak mau disalahkan Ya, gitu betul, kan, betul. karena merasa benar Ya. gitu. Dia jalan ke kiri dan jalan ke kanan, sementara saya jalan ke kiri ngikutin dia. Ya. Gitu. Saya merasa benar juga karena di depan saya mereka Ya, ada gitu kan. lain, ya. Nah, gitu. Ya. Saya punya usut itu sama teman-teman, ngobrol di rumahnya yang punya lokasi. Nah, saya nanya ke sesepuh di situ. Ya. Saya ceritakan dari awal kejadian gitu. Ternyata di situ ada sosok jin peniru. Sosok jin peniru. Ya. Jadi dia itu bisa menyerupai apa aja. Apa aja. Ya, salah satunya Tim tim kita. Ya.
tips saya. Jadi makanya saya bilang, Akang tadi di depan saya 5 orang, Akang jangan ke kiri ya. Udah saya ngikutin ke kiri. Saya di situ memang saya sadar di situ. Iya, saya sambil ngelamun atas kejadian yang menimpa tadi. Udah saya dimarahin habis-habisan sama teman-teman. Itu salah kamu. Makanya kalau sambil jalan itu udah dalam hati tetap sholawat, mau kemana juga tetap sholawat, zikir, nyebut asma Allah. Insya Allah apapun juga akan sama. Kita akan selalu dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Dari situ barulah kita gitu kemana, walaupun kemanapun kita pergi, mau ke hutan, mau ke kota, atau mau naik kendaraan, sebisa mungkin kita selalu ingat kepada Sang Pencipta. Masukan dari Kang Jajat ya. Saya juga sebenarnya masih belajar ya, sama-sama belajar lah ya. Itu yang saya alami juga gitu. Wah, ini cerita keren banget ya sahabat-sahabat Mirror semua. Terima kasih nih Kang Jajat sebelumnya udah mau bercerita di sini ya sama teman-teman. Banyak sekali pelajaran yang mesti kita petik dari cerita Kang Jajat ini. Jangan lupa juga buat kalian nih yang suka channel-channel horor lainnya, bisa diklik di bawah ini, ada kan di Jajat Rizwandi ya? Jajat Rizwandi Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga channel kerabat saya ini. Banyak yang sekali pengalaman yang bisa diambil, yang dipetik dari pelajaran dari Kang Jajat ini. Semoga buat teman-teman semua sobat Mirror selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pokoknya sukses selalu buat kalian semua. Terima kasih yang udah nonton video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.